Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wa asfiyaih Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudih. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Shadaqallahu maulana al-azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para guru, para sepuh, para bini sepuh, hadirin wal hadirat, para pejuang subuh yang mudah-mudahan seluruhnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah di pagi yang berbahagia ini, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghidupkan kita semuanya setelah mati sementara. Semalaman kondisi kita dalam keadaan tidur lelap, dan tidur itu menurut Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi adalah nisful maut, separohnya mati, maka identik dengan kematian. Sehingga bangun tidur itu doa kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita, ba'dama amatana, setelah mematikan kita, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita semuanya nanti akan kembali. Mudah-mudahan pagi yang cerah, yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmat kasih sayangnya untuk kita semuanya, sehingga sepanjang hari kita berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatullah wa salamullah semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya menyampaikan uraian tentang tarhib Ramadan, marilah kita bersama-sama niat dengan tulus dan ikhlas untuk duduk ngaji. Karena ternyata ngaji ini salah satu di antara cara kita untuk mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali itu begitu memperhatikannya tentang ilmu sampai beliau mengatakan annasu kulluhum halka illal alimun wal alimuna kulluhum halka illal amilun wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun wal mukhlisuna kulluhum halka illal wajilun wa dzalika fi khatarin azim. Kata Imam Ghazali, semua manusia itu binasa, rusak, hancur, illal alimuna, kecuali orang-orang yang alim, kecuali orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang tidak binasa. Wal alimuna kulluhum halka illal amilun, orang yang ngerti, orang yang alim, orang yang paham tentang agama itu pun akan rusak. Illal alimu illal amiluna, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya.
Wal 'amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Orang-orang yang mengamalkan ilmunya pun akan hancur rusak kecuali orang-orang yang ikhlas di dalam beramal. Wal mukhlisuna kulluhum halka illal wajilun. Orang yang ikhlas pun akan celaka kecuali orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika fi khatarin azim. Yang demikian itu pun sebenarnya dalam kekhawatiran yang besar. Setidaknya dengan duduk seperti ini, duduk di majelis taklim, di majelis ilmu, kita akan selamat dari ancaman halka tadi, rusak tadi. Oleh karena orientasi kita di dalam mencari ilmu itu jangan terbatas pada usia, jangan terbatas kepada umur. Allah sudah tua masih ngaji aja, bukan begitu. Sepanjang hidup kita sampai wafat itulah kewajiban menuntut ilmu. Imam Syafi'i itu seorang hujjah yang menjadi mujtahidnya mutlak. 4 imam madhabnya, Imam Maliki, Hanafi, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Beliau tidak segan-segan untuk mengaji, padahal statusnya sudah menjadi mujtahid mutlak yang diakui kealimannya bukan hanya di tingkat lokal tetapi internasional. Semua umat Islam itu mengakui kealiman Imam Syafi'i, sehingga apa yang dijadikan konsensus hukumnya itu dijadikan pegangan oleh umat Islam. Nah, suatu saat Imam Syafi'i pun ngaji. Gurunya orang yang mastur, menutupi kealimannya dengan menjadi profesi sebagai penggembala kambing. Ketika Imam Syafi'i datang menemuinya dengan para sahabat, dengan para santri-santrinya, Imam Syafi'i menemui seorang yang bernama As-Syaibani, ya. Imam Syaiban Ar-Ra'i. Imam Syaiban Ar-Ra'i. Beliau seorang alim tapi menutupi kealimannya, menutupi kewaliannya dengan menggembala kambing. Para santrinya Imam Syafi'i sampai bertanya kepada gurunya, Anda seorang mujtahid, kenapa masih mau belajar dengan seorang penggembala kambing, tukang angon wedhus? Ini karena santrinya tidak tahu siapa yang dihadapi oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bertanya kepada Syaiban Ar-Ra'i itu begini, "Wahai Syaiban Ar-Ra'i, Syekh Syaiban Ar-Ra'i, saya ingin bertanya kepada Anda tentang satu hal. Bagaimana menurut Anda, apakah zakat itu wajib bagi orang miskin?" Imam Syaiban Ar-Ra'i karena yang dihadapi itu seorang mujtahid itu menjawab dengan kalimat begini. Kata Syaiban Ar-Ra'i, ini menurut kami atau menurut Anda, menurut saya atau menurut engkau wahai Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, yang menurut engkau lah wahai Imam Syaiban Ar-Ra'i. Kata Imam Syaiban Ar-Ra'i begini, zakat itu wajib juga untuk orang miskin. Orang miskin itu wajib juga zakat. Apa argumentasi yang dibangun oleh Imam Syaiban Ar-Ra'i? Begini kata Imam Syaiban Ar-Ra'i, apakah Anda yakin bahwa hartanya orang miskin itu bersih? Kira-kira hartanya orang miskin bersih nggak, Pak? Bersih nggak? Oh, belum tentu. Orang miskin itu belum tentu hartanya bersih. Nah, di tempat saya itu kalau ada hajatan itu mesti ada orang yang menjadi profesi dadakan. Ya, dia bawa dari rumah tali rafia, kemudian tanah orang dipatok, Pak, dipatok, kemudian suruh orang-orang yang mau kondangan parkir di situ, dimintain bayaran kalau enggak 2.000, 5.000. Itu uangnya halal nggak? Halal nggak uangnya? Bersih nggak uangnya? Nah, itu tanah siapa main patok-patok aja, gitu kan? Artinya apa yang dihasilkan oleh orang
miskin itu juga sama, dimungkinkan hartanya itu bukan dihasilkan dari cara yang halal. Ya, apalagi kalau kita ingat kepada sabdakan oleh Rasulullah, kadal faqru ayakuna kufran. Kadang-kadang kefakiran itu membawa kekufuran. Orang semakin kondisinya semakin lapar, maka pikirannya juga gampang berubah, sehingga hampir melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Karena orang miskin juga hartanya belum tentu bersih, sehingga kata Imam Syaiban Ar-Ra'i, orang miskin itu juga wajib zakat, katanya begitu. Ya, standar kita kan standar syariah, orang zakat harta kalau memang sudah satu nisab. Nah, padahal begini Bapak jamaah sekalian, satu nisab itu mungkin untuk kita mengumpulkannya ada yang sanggup, ada yang tidak sanggup. Tetapi kalau kita tidak segera untuk juga mengeluarkan zakat, harta kita ini adalah harta yang tidak seluruhnya 100% bersih. Harta kita banyak yang kotor. Lalu kalau nggak kita keluarkan zakatnya, maka kita membiarkan harta kita dalam kondisi kotor. Sedangkan zakat itu adalah tazkiyah lil mal, membersihkan harta supaya harta kita bersih, ya kita keluarkan zakatnya. Ya, terlepas dari kewajiban itu harus bagi orang kaya. Sebenarnya orang miskin juga kalau punya niat, insya Allah jadi, gitu ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, malah justru sebenarnya mumpung kita belum jadi orang kaya. Sebab kalau orang kaya itu hitung-hitungannya lebih matang, Mbak. Kita punya uang 100.000, kalau kita diminta untuk infak zakat misalnya 10.000, enteng nggak? Enteng, padahal 10%, Pak. 10% dari 100.000 adalah 10.000, enteng. Coba kalau Allah kasih kita uang 1 miliar, sanggup nggak kita membayar 10%-nya menjadi 100 juta? Oh, berat Pak ya? Padahal sama-sama 10%. Kenapa jadi berat? Ya, kalau orang uangnya sudah banyak itu justru godaannya semakin berat. 10% dari 1 miliar itu 100 juta, ih gede amat ya, gitu ya. Tapi kalau uangnya cuma 100.000, sodakoh 10.000, kecil, gitu. Jadi inilah hadirin jamaah sekalian, sekitar untuk memotivasi kita semuanya bahwa ngaji itu nggak ada batas umur. Kapanpun, sampai kapanpun kita tetap ngaji. Imam Syafi'i yang sudah menjadi ulama, mujtahid mutlak saja masih ngaji, apalagi orang-orang seperti kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita insya Allah akan membahas tentang tarhib Ramadan ya. Ada 3 istilah di sini Pak. Kalau saya dikasih kiriman flyer dari Ustadz Jaya, itu tarhib, tarhib gitu ya. Ada 3 sebenarnya, ada tarhib, ada tarhib, ada tarhib. Tarhib, 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 kelihatannya sama tapi ini artinya beda. Inilah bahasa Arab, itu unik sekali, beda makhraj, beda huruf ya, beda huruf, beda arti. Yang banyak disampaikan di forum-forum majelis taklim itu tarhib, tarhib Ramadan pakai hak, tarhib Ramadan. Itu artinya adalah mengucapkan selamat datang atas hadirnya bulan suci Ramadan. Tarhib pakai hak. Biasanya kalau ditulis di spanduk, marhaban ya Ramadan, itu tarhib pakai hak. Gede ditulisannya, marhaban ya Ramadan. Ya, selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Ungkapan ini sebenarnya adalah ungkapan rasa suka, rasa sukacita, ungkapan kegembiraan. Bagaimana tidak gembira datangnya bulan suci Ramadan? Karena kegembiraan menyambut datangnya bulan suci Ramadan itu adalah bagian dari dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuhkan iman, menambahkan nilai iman di hati seorang mukmin. Jadi kita bisa lihat sejauh mana nilai keimanan kita
dengan hadirnya bulan suci Ramadan di tengah-tengah kita. Ada yang senang, Pak, senang, gembira. Ada yang gak senang, ya. Ada yang biasa-biasa aja. Oh, yang senang, yang biasa-biasa saja, yang benci. Ini ada letak nilai iman di dalam hati kita. Orang yang hadirnya bulan suci Ramadan itu disambut dengan riang gembira, dengan senang, dengan bahagia. Ini menunjukkan nilai imannya bertambah kuat. Amin ya rabbal. Nilai imannya bertambah kuat. Nah, monggo terungkaplah dengan kalimat marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Ini sebenarnya dalam mengungkapkan rasa kegembiraan, sama seperti hanya ketika kita kedatangan seorang tamu besar. Ya, selamat datang Presiden Joko Widodo misalnya. Ada ditulis spanduknya gede. Ya, ketika kita didatangi oleh tamu yang terhormat, maka akan ada rasa kegembiraan. Sehingga terungkaplah kalimat marhaba. Orang Arab itu selalu begitu, Bu. Ketemu lama sekali kita nggak ketemu, pasti kalau berjumpa dia akan mengatakan marhaba. Ya, kalau di pelajaran bahasa Arab itu marhaban, ahlan, wasahla. Ya, marhaban bik. Ya, itu artinya apa? Ungkapan rasa kegembiraan sehingga kedatangannya itu disambut dengan kalimat marhaba. Ini disebut tarhib. Tarhib. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kenapa kita mesti mengucapkan selamat datang? Karena sesungguhnya di dalam hati kita itu ada kerinduan yang sangat, sebagaimana apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merindukan di sepanjang hidupnya. Sehingga doa yang terucap oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya dibaca ketika Ramadan itu datang, tetapi jauh sebelumnya, mulai Rajab, Rasul berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab. Masuk bulan Sya'ban wa Sya'bana, berikan kepada kami keberkahan di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadana, dan sampaikan umur kami sampai dengan datangnya bulan suci Ramadan. Begitu kerinduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempersiapkannya dari bulan Rajab. Nah, kita juga kan alhamdulillah, summa alhamdulillah, mulai bulan Rajab itu sudah mulai ada ancang-ancang katanya. Apa itu ancang-ancang? Siap-siap, istiqdad, mempersiapkan diri menghadapi datangnya bulan suci Ramadan. Sehingga para ulama itu memberikan tarbiyah, pelajaran kepada kita dalam istiqdad itu, mempersiapkan datangnya bulan suci Ramadan itu dengan apa? Rajab litathhiril badan, membersihkan badan. Membersihkan badan artinya yang dibersihkan itu bukan cuma kotoran-kotoran lahiriah saja. Kita kalau cara membersihkan kotoran badan, kotoran lahir yang kelihatan mata, gampang banget. Mandi pakai sabun, sikat gigi, sampo, wah itu pas untuk membersihkan badan yang tadinya bau apek jadi bau wangi. Membersihkan badan yang kotor, ya, mata ada apa namanya, jelek ya, dibersihkan, telinga dan semua organ tubuh kita dibersihkan. Kalau sifatnya hanya lahiriah mudah, yang sulit adalah membersihkan dosa-dosa yang ada di sekujur badan kita, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ini yang sulit, ya. Nah, kenapa sulit? Karena nggak kelihatan. Kita nggak nyangka orang yang cantik, matanya masya Allah luar biasa, ya, hidungnya, telinganya, mulutnya, bibirnya indah sekali. Sepintas itu keindahan yang kita lihat, kita nggak tahu kalau dalamnya, batinnya seperti apa. Ketika mata kita gunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, telinganya mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah, apalagi mulutnya yang ember, dipakai untuk segala macam ngomongin
orang ya, melakukan ghibah, suka gombal, suka bohong. Yang jelas secara batin kotor itu, kotor banget, menjijikkan, tapi tidak pernah terlihat oleh mata kita. Itulah yang kemudian akhirnya disebut sulit sebenarnya kita membersihkan itu, kecuali dengan istighfar. Maka Rojab itu sudah mulai istighfar Rojab ya. Istighfar Rojab itu setiap habis sholat membaca istighfar. Terus tujuannya adalah agar semua organ tubuh kita terhindar dari dosa. Kemudian Sya'ban ini adalah litathhiril qalb, membersihkan hati. Jauh lebih dalam lagi. Kenapa kita harus membersihkan hati? Karena hati itu adalah sentral. Ya. Kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ingatlah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah, namanya hati. Idza saluhat, kalau hatinya bagus, saluhal jasadu kulluh, maka sekujur badannya bagus. Sekujur badannya bagus itu artinya apa? Perilakunya bagus. Orang kalau hatinya baik, perilakunya baik. Ya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hatinya jelek, hatinya buruk, maka perilakunya juga buruk. Sebab perilaku itu adalah cerminan dari apa yang ada di dalam hati seseorang. Orang yang hatinya busuk, perilakunya pasti busuk. Ya. Sikapnya, mentalnya, akhlaknya buruk karena hatinya buruk. Nah, bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana kita dituntut untuk tathhirul qalb, membersihkan hati kita. Kenapa harus dibersihkan? Jamaah sekalian rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yaumal la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari itu tidak ada lagi guna manfaat harta dan anak-anak. Kita bangga dengan harta kita, kekayaan kita, pada hari itu sudah tidak ada lagi manfaatnya. Ya. Kita bangga dengan anak, Masya Allah anaknya sarjana semua. Ada S1, S2, S3. Ya. Kalau saya S3 Pak. SD, SMP, SMA. Jadi S semua tuh, 3 S ya. SD, SMP, SMA. Yang dibanggakan sudah tidak ada lagi gunanya. Saat ini kita senang dengan harta kita. Kelak pada saat menghadap Allah, apakah harta kita dibawa? Enggak. Ketika kita diantar ke pemakaman itu, ada 3 yang nganter Pak. Yang pertama yang nganter kita adalah keluarga kita, istri, suami, ya, dan anak-anak kita nganter Pak, nganter semua, ngiring. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Diantar kita sampai ke liang lahat, anak-anak kita nganter, istri kita nganter, suami kita nganter Bu. Ya, harta kita ikutan nganter, mobilnya ikut ngiring. Bawa jamaah ngiring, kita mobilnya ngiring, harta kita ikutan nganter. Tapi apakah semuanya ikut ke liang kubur? Tidak. Satu saja yang ikut ke liang kubur. Apa itu? Amal kita. Ada 3 yang nganter, keluarga, harta, amal. Yang 2 balik, hartanya balik lagi ke rumah, istrinya, suaminya, anak-anaknya balik ke rumah. Tinggal 1 yang mengiringi kita di dalam kehidupan alam baka kita. Apa itu? Amal perbuatan kita. Nah, kalau nggak punya amal perbuatan yang baik, siapa yang dampingi kita? Sebab tidak ada yang menolong. Kita ditinggal sendirian di liang lahat, gelap gulita. Tidak ada yang menemani kita kecuali amal kita. Nah, maka orang-orang yang hatinya jernih, hatinya bersih, itulah yang kelak mendapatkan kelapangan di alam kuburnya. Amin.
ya Rabbal, mudah-mudahan kita diberikan kelapangan semuanya, amin ya Rabbal alamin. Nah, barulah masuk Ramadan itu ada namanya litathirir ruh, membersihkan ruh. Membersihkan ruh. Ruh itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah semayamkan di dalam tubuh kita, di dalam badan kita, yang kekal abadi. Di saat hancur tubuh kita dimakan cacing, di saat badan kita itu berkalam tanah, rusak, hancur, ruhnya tetap diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bisa pikirkan, kalau badan kita yang ganteng, yang cantik, yang gagah ini juga rusak, ruh kita yang terus abadi, lalu hidup kita kok tidak mementingkan ruh, tidak memperhatikan ruh, tidak memperhatikan apa yang mestinya dikonsumsi oleh ruh. Apalah artinya hidup kita? Nggak ada artinya sama sekali. Makanya Luqman Al-Hakim itu ketika memberikan nasihat kepada putranya, ya bunayya, innan nasa salasatu aslaf, wahai anakku, manusia itu terbagi menjadi tiga. Ada tiga gitu Pak. Sulusun lillah, wa sulusun li nafsi, wa sulusun lidudi. Sepertiga yang pertama akan kembali kepada Allah, sepertiga yang kedua akan kembali kepada dirinya sendiri, sepertiga yang ketiga akan menjadi santapan cacing. Amma huwa sulusun lillahi faruhuhu. Sepertiga yang pertama yang akan kembali kepada Allah itu adalah ruhnya. Ruhnya akan kembali kepada Allah. Siapapun kita pasti akan dicabut nyawanya oleh Allah, ditarik dari peredaran, dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mati. Yang ganteng mati, ya, yang cantik juga mati, apalagi yang jelek. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang pangkatnya tinggi mati, yang pangkat rendah mati, wong cilik mati, wong gede mati, semuanya akan mati. Karena ruh itu akan diambil oleh yang punya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita harus mempersiapkan itu dengan apa? Dengan tathhiri ruh. Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan Ramadan di tengah-tengah kita ini agar kita bisa memperhatikan ruh kita. Makanya diberikanlah santapan rohani, ya itu. Jadi ini tarhib, ya. Amma sulusun li nafsi, amma huwa li nafsi fa'amaluhu. Kata Luqman Al-Hakim, adapun sepertiga yang kembali kepada diri manusia itu adalah amalnya. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Kalau amalnya baik, maka Allah kasih balasan yang baik, kasih surga oleh Allah. Wa in syarran fa syarrun. Kalau amalnya buruk, ya Allah kasih yang buruk, neraka, naudzubillah min dzalik. Nah, yang ketiga, wa amma huwa lidud fa jismuhu. Adapun yang akan kembali menjadi santapan cacing adalah jasad kita. Badan kita ini akan menjadi makanan cacing, ya. Amalnya kembali kepada kita, in khairon fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Jika baik, maka balasannya baik, jika buruk, balasannya buruk. Ruhnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Yang kedua adalah istilah targhib, seperti yang ditulis oleh Ustaz Jaya ini, targhib Ramadan patughin, targhib Ramadan. Itu artinya adalah demenaken. Demenaken itu artinya menjadikan kita itu cinta, menjadikan kita itu senang, cinta akan bulan suci Ramadan. Kenapa ada targhib? Karena di dalam Ramadan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan hal-hal yang istimewa kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal yang istimewa itu tentunya tidak didapatkan kecuali di bulan suci Ramadan, ya. Amal itu
dilipat gandakan dari mulai 10 sampai 700 kali lipat. Itu kalau hitungan amal-amal yang selain puasa di bulan suci Ramadan. Kan ada ya, innal hasanat bi asyri amsalha. Kebaikan itu akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Illa sama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, ini hadis qudsi ya, yang dihikayahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kullu hasanatin bi asyri amsalha. Setiap kebaikan itu Allah lipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Hadirin jamaah sekalian, kita ini setiap hari sebenarnya dikawal, Pak. Ada yang ngawal kita nih, ada 10 malaikat di waktu siang, 10 malaikat di waktu malam. Kita hanya mengenal 2 malaikat yang di kanan dan di kiri. Namanya malaikat Raqib Atid, mencatat amal kita. Pencatatan amal ini SOP-nya adalah rahmat kasih sayang Allah. Pencatatan amal ini SOP-nya, standar operasionalnya adalah rahmat Allah. Kenapa? Ini begini, Pak. Kalau ada orang melakukan amal perbuatan itu kan didasari dengan niat. Biasanya ada kerentek dalam hati. Pagi besok saya mau kuliah subuh. Kan gitu, Pak. Ya, insya Allah akan hadir. Itu namanya apa? Kerentek ya. Niat, bersihkan hati, kerentek punya niat. Baru niat saja sudah dicatat 1. Baru niat, belum kita melakukan kegiatan, belum kita hadir, niatnya saja sudah ditulis, Pak. 1 niatnya saja. Kalau kemudian benar-benar hadir, duduk, walaupun matanya merem, tetap dapat 10. Ya, walaupun sambil merem tetap dapat berapa? 10. Yang penting hadir. Makanya untungnya ngaji itu begitu, Pak. Melek dapat, merem juga dapat. Orang ngaji itu ya. Itu dicatatnya 10. Kalau dilakukan maka dicatat 10. Beda dengan malaikat yang sebelah kiri. Kalau malaikat yang sebelah kiri, kalau ada orang berniat untuk melakukan dosa, niat doang, niat, saya mau mabuk misalnya, saya mau zina, baru niat, itu enggak dicatat, enggak, baru niat doang, enggak dicatat. Kalau ada seseorang kemudian dia melakukan perbuatan dosa, masih ditunggu 5 jam, Pak. Enggak dicatat, ini belum dicatat, masih nanya lagi sama yang kanan, ya. Kata malaikat yang kiri, bang catat gak nih bang, gitu. Kata yang kanan, jangan dulu, la'allahu yastaghfiru, gitu. Jangan dulu, barangkali dia baca istighfar. Ya Allah, kita mau melakukan dosa tidak dicatat. Kalaupun melakukan dosa belum dicatat, masih ditunggu 5 jam. Yang kiri nanya dulu sama yang kanan, catat gak nih? Jangan dulu, la'allahu yastaghfiru, kali aja dia istighfar. Makanya kan ada orang yang kurang ajar, Pak. Malaikat itu masih toleransi yang luar biasa. Ditunggu 5 jam coba, suruh istighfar, malah boro-boro istighfar. Dia bangga, dia senang, dia ceritakan dosanya kepada kawan-kawannya. Semalam saya 3 botol nyungsep. Ada lagi bilang, semalam saya judinya menang, gitu kan. Kayak Pak Haji itu anaknya main judi, astagfirullahaladzim, tapi menang, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan diceritakan. Kita melakukan dosa itu kita kubur, jangan sampai mulut kita terucap. Ini bahaya, apalagi kita orang tua, Pak. Cerita sama anak, jangan kayak bapak ya. Bapak mah dulu preman, ya. Lo kerjanya malak, ya, godain cewek. Itu bapak, nak, kamu jangan ikut bapak. Anaknya kan mikir. Kalau ada di depan misalnya ada anak cewek lewat, dia godain, kan itu. Ketika dibilangin, kenapa kamu godain anak cewek? Bapak aja begitu, kan gitu.
bapak aja begitu. Anak akan berani melakukan perbuatan dosa ketika bapaknya cerita-cerita bahwa bapaknya melakukan dosa. Nah, ini bahaya, namanya mentransfer dosa yang nanti akan terus dosanya itu ngalir, Pak. Kita mencontohkan sesuatu yang buruk itu, jangan tanya hari itu saja kita berdosa, tapi akan menjadi dosa berkepanjangan. Kitanya mati, itu dosa kalau masih dilakukan oleh banyak orang, itu dosa kita ditransfer terus, padahal kitanya sudah nggak ada, karena kita yang pertama kali mencontoh. Jangan cerita-cerita, sekelam apapun, segelap apapun kehidupan kita di masa lalu, jangan diceritain, cukup dengan istighfar, tobat, titik. Sebab kalau diceritain itu nanti lain lagi, Pak. Yang harusnya dia benar jadi nggak benar gara-gara diceritain itu. Sebab orang yang mendengarkan ceritanya itu akan menjadi, wah, itu bapak aja begitu. Akhirnya ada orang yang ngikutin. Nah, kalau orang ngikutin itu bahaya, bahaya. Jadi kalau mau melakukan dosa tuh jangan ngajak-ngajak. Mau main gaple sendirian aja, teplak sendiri, itu geser aja, teplak sendiri. Jangan ngajak orang, kan gaple itu berempat itu. Ya, jangan ngajak, sendiri aja. Sebab kalau nanti ngajak orang, orangnya nanti ngajak lagi terus sampai berkepanjangan, sampai gaple itu nggak berhenti sepanjang kita hidup, sampai kita mati masih jalan terus. Itu nanti transfer dosanya juga terus. Jadi cukup sendiri aja. Kalau melakukan dosa sendiri aja, jangan ngajak-ngajak. Beda kalau mau ngaji seperti ini, ajak, mau ngapa? Ngaji, ngajak. Kalau ngajak itu artinya selagi pengajiannya jalan, kita yang ngajak itu dapat transfer pahala terus. Ini luar biasa ya. Jemaah sekalian rahimakumullah, makanya itu disebut tarhib ya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu tarhib. Baik. Ya. Yang terakhir namanya tarhib pakai H ya. Tarhib pakai H. Ini artinya warning, peringatan. Warning, peringatan. Kenapa kita harus diingatkan? Karena jangan bilang bahwa fadilahnya banyak. Banyak orang yang melakukan puasa tapi nggak dapat apa-apa. Itu namanya tarhib pakai H, peringatan, tanzir. Kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu jazaa'un min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang melakukan puasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun, nggak ada pahalanya, illal ju' wal atas, kecuali hanya dapat lapar sama aus doang. Itu namanya warning, disebut dalam istilah Arabnya tarhib. Jadi ada tarhib, ada tarhib pakai ghin, ada tarhib. Tiga hal inilah mudah-mudahan menjadi motivasi kita ya, penyemangat kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan Allah berikan kepada kita semuanya taufik, pertolongan, sehingga dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sekian, sebelum ditutup saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Pak Kiai, Bapak Ibu.